Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Riri Renggani selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Dwi Lina Kusumawardani, NIM 028 kelas 2023A Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal penelitian yang berjudul Reformasi Birokrasi dalam Meningkatkan Kinerja dan Efisiensi Pemerintahan di Kota Surabaya. Yang pertama adalah latar belakang. Pemahaman mendalam tentang pentingnya reformasi birokrasi menjadi dasar yang penting untuk membangun pemerintahan yang mampu menghadapi tantangan zaman dan memberikan pelayanan yang efektif kepada masyarakat. Tujuan dari Roadmap Reformasi Birokrasi Kota Surabaya tahun 2022 sampai 2026 adalah untuk membuat garis besar yang akan membimbing pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintahan Kota Surabaya agar berjalan secara terstruktur, akuntabel, efektif, efisien, dan berkelanjutan. Dengan mempertimbangkan hasil dan evaluasi dari RMRB 2, RMRB 3 dibuat untuk jangka waktu pendek, menengah, dan mencapai tujuan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Karena itu, ia dinamis, memungkinkan pelaksanaan berbagai rencana dan kegiatan strategis pada tahun pelaksanaannya. Secara keseluruhan, RMRB 3 membahas situasi saat ini di pemerintahan Kota Surabaya, evaluasi pelaksanaan RMRB 2, perkiraan kondisi birokrasi untuk 5 tahun mendatang, masalah birokrasi yang dihadapi, dan agenda reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan reformasi birokrasi. Selanjutnya adalah rumusan masalah. 1. Bagaimana efektivitas implementasi program-program untuk pengembangan nilai-nilai, penguatan integritas, peran agen perubahan, dan pengembangan sumber daya manusia dalam strategi pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintahan Kota Surabaya. 2. Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam penguatan akuntabilitas, pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di pemerintahan Kota Surabaya. 3. Bagaimana dampak revolusi industri terhadap penerapan reformasi birokrasi di pemerintahan Kota Surabaya. Tujuan penelitian. 1. Untuk mempelajari bagaimana reformasi birokrasi berdampak pada kinerja dan efisiensi pemerintahan. 2. Mengetahui efektivitas reformasi birokrasi dalam meningkatkan kinerja dan efisiensi pemerintahan di Kota Surabaya. 3. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan reformasi birokrasi di Kota Surabaya. 4. Mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Kota Surabaya. Manfaat penelitian. 1. Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran penting. Manfaat penelitian. 1. Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran penting reformasi birokrasi dalam meningkatkan kinerja pemerintahan. 2. Memberikan saran kebijakan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi sistem birokrasi. 3. Memberikan wawasan tentang bagaimana reformasi birokrasi dapat meningkatkan kinerja organisasi pemerintahan. 4. Menjadi sumber informasi bagi praktisi dan peneliti terkait masalah reformasi birokrasi. Batasan istilah. 1. Reformasi birokrasi adalah proses mengubah struktur dan sistem birokrasi untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja. 2. Kinerja pemerintahan adalah kemampuan pemerintahan untuk menyediakan dan menjalankan layanan publik. 3. Efisiensi pemerintahan, kemampuan pemerintahan untuk menggunakan sumber daya yang ada secara optimal untuk mencapai tujuan. 4. Implementasi reformasi, ketika kebijakan reformasi birokrasi diterapkan dalam praktik pemerintahan. Penelitian terdahulu yang relevan. Pertama, penelitian Swidianti Nelly. Penelitian Good Governance mengenai reformasi birokrasi dan e-government guna meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis kinerja di Kota Surabaya. Jurnal tersebut membahas bagaimana good governance, reformasi birokrasi, dan e-government berkontribusi pada peningkatan kinerja pemerintahan Kota Surabaya. Studi ini dalam konteks reformasi birokrasi menekankan betapa pentingnya perubahan administrasi birokrasi untuk mencapai kemajuan nasional. Perubahan ini melibatkan penerapan konsep baru dan memasukkannya ke dalam sistem administrasi. 2. Penelitian yang dilakukan oleh Mirza Dede et al. Literature Review, peran teknologi informasi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi.
Jurnal ini membahas peran teknologi informasi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi, khususnya dalam hal reformasi pelayanan publik. Jurnal ini menekankan betapa pentingnya sistem e-government untuk meningkatkan penyampaian layanan publik dan mendorong tata kelola pemerintahan yang efektif. Jurnal ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi dalam penerapan sistem e-government, seperti kebutuhan untuk pembaruan yang konsisten untuk memastikan reformasi pelayanan publik yang berhasil. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Junus Dixon et al. Analisis reformasi birokrasi dalam meningkatkan kompetisi sumber daya manusia aparatur sipil negara di Kecamatan Batulia, Kabupaten Pamuato. Jurnal tersebut membahas tentang analisis reformasi birokrasi dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur sipil negara di Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pamuato. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gagasan reformasi birokrasi yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia staf pemerintahan di Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pamuato belum sepenuhnya diterapkan. Landasan teori. Yang pertama, reformasi. Samuel P. Huntington menggambarkan reformasi sebagai perubahan yang dilakukan dalam skala kecil dan dengan cepat atau lambat untuk mengubah kebijakan, institusi politik, dan kepemimpinan. Berbicara tentang konsep reformasi berarti membahas tujuan perubahan serta cakupan dan tingkatannya. Timbulnya kesetaraan sosial dan ekonomi adalah tujuan dari reformasi yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan sistem politik negara. 2. Birokrasi. Menurut Rourke, birokrasi adalah tata administrasi dan pelaksanaan tugas sehari-hari yang terorganisir. Ini memiliki hierarki yang jelas, dilakukan di bidang tertentu yang berbeda dari yang lain, yang dilakukan oleh individu yang memiliki kemampuan dan keahlian masing-masing. Pemerintah sering disebut birokrasi. Max Weber berpendapat bahwa birokrasi dapat terjadi di mana saja, baik di pemerintahan maupun non-pemerintahan. Ada kemungkinan bahwa birokrasi muncul di sebuah perusahaan. 3. Reformasi birokrasi. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010, Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010 sampai 2025, reformasi birokrasi adalah upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya bertujuan untuk mengubah atau meningkatkan birokrasi. Operasi Grand Design Reformasi Roadmap Reformasi Birokrasi yang dibuat setiap 5 tahun sekali oleh Menteri Pan-RB akan menjelaskan birokrasi tahun 2010 sampai 2025. Pada tahun 2025, Indonesia diharapkan telah memasuki fase yang benar-benar maju dengan birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas. 4. Kinerja. W. Harjono mengatakan bahwa kinerja atau prestasi adalah pengembangan tingkat pencapaian pelaksanaan program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi. Sementara Rival mengungkapkan bahwa kinerja biasanya merujuk pada sebagai atau seluruh tindakan atau aktivitas suatu organisasi selama periode waktu yang ditetapkan. Yang kelima, efisien. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efisiensi dapat didefinisikan sebagai kedaya-gunaan, ketetapgunaan, kesangkilan, dan ketetapan cara melaksanakan suatu usaha atau kerja dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang tenaga, waktu, atau biaya yang signifikan. Selain itu, efisien adalah kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas dengan cara yang tepat dan efisien tanpa membuang tenaga, waktu, atau biaya. Metode penelitian. Jenis penelitian menggunakan metode kualitatif. Pendekatan penelitian menggunakan deskriptif. Sumber data menggunakan 2 data, yaitu yang pertama adalah data primer. Data yang langsung diperoleh dari subjek penelitian melalui observasi dan wawancara. Yang kedua, data sekunder adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh oleh peneliti dari sumber-sumber sebelumnya. Sumber-sumber ini dapat termasuk laporan penelitian atau perpustakaan, buku-buku, jurnal, dan sumber data lainnya yang relevan dengan penelitian ini tentang pentingnya reformasi birokrasi dalam meningkatkan kinerja dan efisiensi pemerintahan. Teknik pengumpulan data menggunakan 1, yaitu studi pustaka. Untuk melengkapi dan menyempurnakan hasil penelitian, membaca buku, undang-undang, jurnal, dan sumber informasi lainnya yang relevan. 2. Studi lapangan. Studi lapangan adalah pengumpulan data atau informasi lapangan dari tempat penelitian melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Teknik analisis data menggunakan 1. Redukasi data untuk memilih informasi mana yang dianggap menjadi pusat penelitian di lapangan. Proses pemulihan, pengabstrakan, dan penyederhanaan data kasar diperlukan. 2. Penyampaian informasi. Penyajian data didefinisikan sebagai kumpulan informasi yang disusun dengan cara yang memungkinkan untuk membuat kesimpulan atau melakukan sesuatu. 3. Setelah data disajikan, pengambilan keputusan atau verifikasi dilakukan. Dalam verifikasi, kesimpulan yang semula belum jelas dibuat lebih rinci, dan catatan diulang untuk memastikan bahwa data yang diterima tidak valid untuk menjawab permasalahan penelitian. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.